Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan sedikit memberikan informasi teman-teman, yaitu mengenai surat keputusan atau SK penerima bantuan PIP ya teman-teman, atau program Indonesia Pintar tahun 2020. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, karena banyak yang bertanya teman-teman ya mengenai Pak, PIP saya kok belum cair ya, PIP saya kok belum cair kembali, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lain seputar PIP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas teman-teman SK penerima PIP-nya, yaitu sudah muncul ya teman-teman. Jadi kemarin sudah pernah kita bahas mengenai batas waktu pengajuan PIP ya. Nah, hari ini ya ternyata untuk SK-nya teman-teman, jadi untuk surat keputusannya, jadi siapa saja yang menerima PIP, nah itu untuk hari ini sudah diterbitkan ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan melihat SK-nya, nah mungkin teman-teman ada di dalamnya ya, nanti bagaimana cara melihat SK-nya dan juga bagaimana cara pencairannya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk SK atau surat keputusan ya. Nah, ini SK ini memang dikeluarkan oleh pusat ya teman-teman. Dalam hal ini tentunya di Kemdikbud, yaitu yang menangani masalah PIP ya. Jadi kita di sini nanti akan membahas khususnya untuk PIP di jenjang SMK ya teman-teman, karena untuk di masing-masing jenjang itu biasanya untuk penetapan SK itu biasanya juga berbeda. Artinya di sini untuk SMK ya teman-teman, ini di tahun 2020 ya sampai saat ini untuk SK-nya itu sampai tahap 13 teman-teman ya. Jadi dari tahap 1, 2, ini ada tahap 5, tahap 6 ya, tahap 8, 9, 10 sampai dengan tahap 13. Nah, mungkin teman-teman nanti bagi yang kemarin ya sudah mengajukan PIP ya ke sekolahnya ya, baik itu melalui sekolah atau melalui dinas sosial ya, atau mungkin pemangku kepentingan atau dinas. Nah, nanti teman-teman bisa melihatnya. Untuk SK-nya itu nanti bisa dilihat. Nah, tapi untuk melihat by name-nya, jadi apakah siswa ini menerima apa tidak, nanti ada di tingkat sekolah. Oke teman-teman, langsung aja ya, di sini kita awal ya. Jadi untuk yang pertama ya teman-teman, jadi untuk penyampaian SK penerima PIP ya teman-teman. Jadi untuk SK data penerima PIP dapat langsung diakses oleh Dinas Pendidikan ya, Satuan Pendidikan melalui aplikasi Si Pintar. Jadi nanti teman-teman untuk SK PIP-nya itu nanti yang tahu ada di tingkat sekolah maupun di tingkat dinas. Jadi nanti SK by name-nya ya, jadi untuk siswanya siapa saja yang menerima. Nah, selanjutnya untuk mekanisme usulan dan penetapan penerima berdasarkan DTKS. Nah, ini teman-teman ya, jadi kemarin yang sudah melakukan pengajuan ya, sudah melakukan pengajuan PIP baik ke sekolahnya ataupun melalui ini ya teman-teman, DTKS ya. Nah, nanti data itu akan dipadukan teman-teman ya. Jadi yang pengajuan dari Dapodik, jadi juga ada pengajuan dari DTKS ke Kemensos. Nah, nanti hasilnya akan dipadankan atau dipadukan. Nanti teman-teman akan mendapatkan SK penerima KIP. Nah, biasanya teman-teman kalau belum ada SK penerima PIP itu biasanya dana itu ya belum bisa dicairkan. Karena apa? Daftar namanya juga belum ada ya. Selanjutnya teman-teman, jadi ini untuk SK penerima PIP teman-teman, ini tahun 2020 ya. Jadi untuk khususnya di sini untuk jenjang SMK ya teman-teman. Jadi nanti untuk jenjang SD, SMP atau SMA itu nanti tidak jauh berbeda teman-teman. Jadi untuk SK-nya juga sama, jadi bertahap ya. Jadi untuk tahun 2020 ya teman-teman, ini khususnya di jenjang SMK, dan di sini ada sampai dengan tahap 13 ya. Nah, di sini tahapnya 13 ya, mulai dari tahap 1. Nah, ini ya, mulai dari Mei, Juni, ini Februari ya teman-teman, Februari, Mei, terus ini tahap 5 muncul di September. Terus ini juga di tahap 6 itu munculnya di November. Nah, di Desember teman-teman, kalau kita lihat ya, di bulan Desember ini ada tahapnya yang mulai dari tahap 8, 9, 10, 11 sampai dengan 13. Nah, ini
dalam 1 tahun ya teman-teman, 1 tahun anggaran ini untuk SK-nya itu munculnya secara bertahap ya. Nah nanti SK-nya yang bisa melihat ya teman-teman di sekolahnya masing-masing atau di dinas pendidikan. Nanti teman-teman mungkin bila anaknya ya mengajukan PIP atau sebagai penerima kartu KIP atau mungkin kartu KKS, nanti bisa ditanyakan di sekolahnya masing-masing. Nah biasanya dari sekolah juga biasanya sudah menginformasikan teman-teman ya, jadi tidak perlu tidak perlu tanya ke sekolahnya ya. Mungkin nanti sekolah juga akan melakukan apa ya istilahnya, mendownload ini ya, mendownload siswanya siapa saja yang menerima. Nanti biasanya nanti akan disampaikan ke masing-masing wali kelas ya, biasanya nanti wali kelas atau mungkin dari siswanya langsung, sehingga nanti biasanya untuk pengambilan karena ini masih COVID ya teman-teman, biasanya nanti pengambilan biasanya secara kolektif, jadi tidak secara mandiri ya, tapi biasanya ke banknya ya, ke bank penyalurnya biasanya secara kolektif. Nah selanjutnya teman-teman, ini adalah contoh SKPIP ya tahap 10. Ini tahap 10 ini untuk kelas 10 ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita baca ya, jadi kalau belum ada SK-nya seperti ini teman-teman, itu juga belum bisa dicairkan. Jadi kemarin yang sempat tanya, Pak, PIP kok belum cair ya, karena memang belum ada surat keputusan ini ya dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya. Ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah di sini yang menangani PIP itu adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya. Nah di sini tentang keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, tentang pemberian program Indonesia Pintar. Nah di sini kita contohkan untuk SMK ya teman-teman, sekolah menengah kejuruan. Nah di sini ada tahap 10 ya, tahun anggaran 2020. Nah kalau kita lihat diktumnya teman-teman, jadi penerima PIP tahap 10 adalah siswa SMK yang tercatat di Dapodik dan keluarganya tercatat di DTKS ya. Ini jadi siswanya tercatat di Dapodik dan keluarganya juga tercatat di datanya DTKS. DTKS ini biasanya ada di tingkat desa ya teman-teman, karena di Kemensos ya. Berdasarkan hasil pemadannya yang dilakukan dan disampaikan oleh Pusat dan Teknologi Informasi atau Pusdakin, jadi datanya yang ada di Dapodik dan juga di Kementerian Sosial ya melalui DTKS, itu datanya dipadankan atau disinkronkan teman-teman, sehingga ketika siswanya itu memiliki data yang sama ya antara di Kemensos dan di Dapodik, berarti nanti datanya sama, berarti dia bisa sebagai penerima PIP. Nah jumlah siswa penerima PIP tahun anggaran 2020 tahap 10 ini sebanyak 38.000. Nah ini se-Indonesia ya teman-teman, jadi nanti jangan kaget, ini bukan satu sekolah tapi se-Indonesia. Nah penerima PIP tahap 10 kelas 10 ya, ini tahun ajaran 2020-2021. Jadi ini yang tahun pelajaran sekarang ya. Kemarin sudah pernah sempat kita bahas ya. Jadi tahun PIP itu ada tahun anggaran, ada tahun pelajaran. Nah di kelas 10 teman-teman, tahun ajaran 2020-2021 ini akan menerima dana sebesar 500.000 ya. Kemarin sudah pernah sempat kita bahas berapa sih nominal untuk penerima di masing-masing kelas ya. Nanti ada kelas 10, 11, 12 dan juga mungkin yang SD ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu berapa nominalnya ya, sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah sedangkan di kelas 11, 12, dan 13 di tahun ajaran ini ya teman-teman, 2020-2021 ini nanti akan menerima dana sebesar 1 juta rupiah. Nah ingat ya teman-teman, jadi dalam 1 tahun ya siswa itu menerima sekali ya. Ini untuk SK, jadi nanti SK-nya kalau sudah muncul SK-nya ya, nanti menunggu proses selanjutnya. Ini ya SKPIP tahap 13, ini kelas 11 dan 12. Ini khususnya di jenjang SMK teman-teman. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini ya, penerima PIP tahap 13 adalah siswa SMK yang tercatat di Dapodik dan keluarganya tercatat di DTKS. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Nah ini jumlah siswa penerimanya ya. Nah sekian, ini se-Indonesia. Terus untuk tahap 13 ya, kelas 11 dan 12 tahun ajaran 2020-2021 dia akan menerima dana sebesar 1 juta rupiah. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di sekolahnya masing-masing ya. Di sana nanti tentunya ada tim yang membantu ya, membantu dalam
mungkin ada berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk pencairan dananya ke bank ya. Nah ini teman-teman, selanjutnya besaran bantuan dana PIP ya, kemarin sudah kita bahas panjang kali lebar ya. Jadi ini kita contohkan untuk tingkat SMA SMK ya teman-teman. SMA SMK sederajat ya. Nah nanti ini kita sedang berada di semester gasal ya teman-teman, atau di semester ganjil. Karena untuk tahun pelajaran ya, itu kalau di sekolah ya itu dimulai dari bulan Juli ya, Juli sampai dengan Desember. Itu adalah semester gasal ya. Jadi untuk SMK kita contohkan untuk semester ganjilnya ya teman-teman. Jadi untuk kelas 10-nya 500.000, untuk kelas 11, 12 dan 13 ini adalah 1 juta. Oke. Selanjutnya ini ya, perbedaan tahun anggaran dan tahun pelajaran ini sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya ya teman-teman, nanti bisa di cross check. Ya, ini untuk tahun anggaran ya, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Ganjilnya ini biasanya ganjilnya ya mulai dari Januari sampai Juni teman-teman. Untuk genapnya tahun anggaran Juli sampai Desember. Nah itu berbeda dengan tahun pelajaran teman-teman. Kalau tahun pelajaran itu di awal ya dari Juli ya, Juli sampai Juni ya, ini awal siswa baru. Nah untuk semester ganjil itu tahun anggarannya adalah Juli Desember ya, ini berbeda dengan yang di sini ya. Nah di sini ini kalau ganjil ya teman-teman ya, tapi ganjilnya di sini Januari, kalau di sini adalah Juli, karena untuk tahun masuk sekolah itu dimulai dari Juli ya, seperti itu ya. Untuk semester genap ini dimulai dari Januari Juni, ini untuk tahun pelajaran ya, jadi untuk tahun pelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman untuk penyaluran dana PIP ya di Dasmen. Nah ini teman-teman yang sudah menerima SK ya, ini Puslapdik menerbitkan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat pemerintah membayar SPM berdasarkan SK penetapan ya. Jadi artinya bagi teman-teman yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP nanti masih menunggu proses ini ya, proses surat pembayaran, surat permintaan pembayaran SPP, SPM. Nah nanti juga harus menunggu SP2D. Jadi nanti biasanya masih ada proses di pusat untuk pembuatan rekening, dan juga biasanya untuk aktivasi rekening bagi teman-teman yang menerima PIP baru, jadi artinya yang belum pernah aktivasi rekening. Nah nanti untuk banknya teman-teman ini biasanya ya dipecah menjadi 2 ya teman-teman. Kalau untuk peserta didik tingkat SMA ya, SMK atau paket C itu biasanya di BNI ya, untuk bank penyalurnya. Tapi untuk yang SD SMP ya ini biasanya di Bank BRI ini ya. Ada keterangan simpanan pelajar yang disebut dengan simple, atau simpanan pelajar adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik ini ya, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Oke teman-teman, nah cukup itu saja ya yang bisa kita sampaikan ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang menanyakan, Pak kenapa PIP belum cair ya, nah karena sampai saat ini teman-teman ya untuk SK-nya baru terbit, ini khususnya di jenjang SMK. Nah tentunya di jenjang-jenjang lain juga sama ya teman-teman, karena ini sudah di akhir tahun. Nah mungkin bisa dipahami teman-teman ya, bagi nanti bisa ditanyakan di sekolahnya masing-masing apakah usulan Anda ya, usulan sebagai penerima PIP itu yang kemarin sudah mengajukan di tingkat sekolah ya teman-teman, itu apakah masuk ke dalam SK penerima PIP ya. Nanti kalau misalkan belum masuk sebagai penerima PIP ya mohon bersabar ya teman-teman, karena untuk tingkat sekolah hanya memfasilitasi ya, untuk membantu mendata. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki kartu KIP, yang memiliki kartu KKS, nanti dibantu untuk didata, selanjutnya nanti diajukan ke pusat. Nanti bagi teman-teman yang sudah menerima ya sebagai penerima SKPIP, nanti silahkan koordinasi dengan sekolahnya masing-masing. Nanti data apa atau berkas apa yang disiapkan untuk pencairan di bank penyalurnya masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami sehingga teman-teman bisa paham ternyata untuk proses mendapatkan dana PIP itu ada beberapa tahapan ya, mulai dari pengajuan ya, mulai dari pendataan, pengajuan ke pusat, nanti ada turun SK ya. Setelah itu nanti
SK turun, baru ada pemberkasan ke bank ya. Selanjutnya aktivasi aktivasi buku rekening dan juga ATM ya, nanti baru proses ke pencairan dana. Oke. Selanjutnya teman-teman, di video berikutnya ya kita akan membahas bagaimana cara pencairan dana KIP ya. Nanti mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya, bagaimana cara pencairan dananya, terus bagaimana cara aktivasi buku rekeningnya. Nah, nanti kita akan bahas di video-video kita berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.